Dalam sebuah operasi militer yang mengejutkan dunia, Iran mengklaim berhasil menembak jatuh 46 jet tempur Israel yang dilaporkan hendak melakukan aksi bombardir ke Gaza pada dini hari tadi. Radar pertahanan Iran mendeteksi pergerakan puluhan jet yang terbang rendah menuju wilayah udara Gaza. Tak menunggu lama, sistem anti-udara langsung aktif dan meluncurkan rudal pertahanan. Hasilnya, satu persatu jet Israel jatuh seperti kembang api tahun baru. Bedanya, kalau kembang api bikin orang bahagia, ini bikin Departemen Keuangan Israel langsung migrain. Sumber militer Iran menyebutkan bahwa mereka sudah mengantisipasi serangan ini selama berminggu-minggu, memanfaatkan satelit pengintai, drone siluman, hingga penyadapan komunikasi. Begitu mereka nyalain mesin jet, kami sudah tahu siapa pilotnya. Bahkan playlist musik yang lagi dia putar di kokpit, ujar salah satu pejabat pertahanan dengan nada sinis. Ledakan demi ledakan terdengar di langit malam, membuat penduduk sekitar sempat panik sebelum akhirnya bersorak ketika mendengar pengumuman resmi. Semua jet berhasil ditembak jatuh. Penduduk Gaza sampai bikin tagar "Thanks Iran Free Fire Edition" di medsos. Media internasional menggambarkan pemandangan itu sebagai salah satu momen paling memalukan bagi militer Israel dalam beberapa dekade terakhir. Para analis menyebut peristiwa ini bukan hanya kegagalan operasi, tapi juga tutorial singkat tentang cara jadi PowerPoint memalukan di kelas sejarah militer. Sementara itu, pihak Israel bungkam. Tidak ada keterangan resmi, tidak ada klarifikasi. Hanya laporan media lokal tentang kepanikan di Tel Aviv, rumah sakit yang dipadati keluarga pilot, dan panggilan darurat berdering tanpa henti. Kalau biasanya serangan militer dipuji sebagai operasi presisi, yang satu ini lebih cocok disebut operasi diskon besar-besaran. Beli 46 jet, dapat 0 yang pulang. Seorang pengamat menyebut bahwa serangan ini akan tercatat bukan hanya di laporan intelijen, tapi juga di buku komedi politik, katanya. Jarang sekali kita lihat negara dengan teknologi canggih kalah telak hanya dalam hitungan jam. Kalau ini turnamen e-sport, Israel udah pasti di AFK dari server. Setelah kabar 46 jet tempur Israel ditembak jatuh oleh Iran, muncul perhitungan awal soal kerugian yang ditimbulkan. Nilainya diperkirakan mencapai 600 triliun rupiah, angka yang membuat mata dunia membelalak. Setiap jet tempur yang digunakan Israel rata-rata bernilai ratusan juta dolar. Itu belum termasuk biaya perawatan, pelatihan pilot, bahan bakar, amunisi, hingga ongkos logistik operasi. Artinya, dalam satu malam, Israel bukan hanya kehilangan puluhan aset militer, tapi juga merontokkan stabilitas anggaran pertahanannya. Seorang ekonom internasional menyindir, kerugian 600 triliun itu setara dengan APBN beberapa negara kecil. Kalau buat rakyat biasa, itu udah bisa bikin cashback Shopee gratis ongkir seumur hidup. Bayangin aja, 600 triliun bisa dipakai buat bangun sekolah, rumah sakit, stadion bola, atau minimal kasih subsidi mie instan gratis tiap malam minggu. Tapi di sini, duit sebanyak itu literally terbakar di udara sambil jatuh jadi rongsokan. Pasar saham di Tel Aviv dilaporkan langsung goyah. Investor asing menarik modal, sementara perusahaan asuransi militer langsung sibuk ngitung kerugian. Ini bukan klaim asuransi biasa, ini klaim yang bikin perusahaan bisa bangkrut semalam, kata salah satu analis keuangan. Di media sosial, netizen Arab dan dunia ramai-ramai bikin perbandingan kocak. Ada yang nulis, dengan 600 triliun, kamu bisa beli Twitter 2 kali dan masih ada kembalian buat traktir Elon Musk shawarma. Ada juga yang bikin meme perbandingan jet Israel yang hancur versus kerupuk di warung dengan caption, mana yang lebih crispy. Kerugian ini juga bikin pemerintah Israel pusing 7 keliling. Bayar gaji tentara? Bisa. Naikkan tunjangan warga? Bisa. Tapi karena ambisi bombardir, semua uang itu malah jadi abu di padang pasir. Analis ekonomi di Eropa menambahkan bahwa biaya sebesar itu akan sulit ditutup dalam waktu singkat. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa Israel mungkin harus memotong anggaran sosial demi menutup biaya pertahanan. Jadi kalau ada rakyat Israel ngeluh harga susu mahal bulan depan, mungkin bisa langsung nanya, "Loh, itu susu hilang di langit Gaza ya?"
Dampak domino juga dirasakan di sektor industri militer global. Produsen jet yang digunakan Israel ikut terseret reputasinya. Soalnya, kalau 46 unit produk kamu jatuh dalam satu malam, itu bukan sekedar cacat produk, itu kayak bikin iklan gratis buat musuh. Seorang pengamat menyebut peristiwa ini sebagai default militer skala jumbo. Bayangkan, uang negara sebesar 600 triliun hilang hanya untuk aksi militer yang bahkan tidak sempat mencapai target. Kalau itu perusahaan swasta, direkturnya udah dipecat, audit internal udah rame, dan meeting darurat bakal penuh orang nangis sambil bawa kopi dingin. Lebih parah lagi, kerugian ini datang di saat Israel sedang menghadapi tekanan internasional karena konflik di Gaza. Alih-alih menunjukkan kekuatan, Israel justru menampilkan kelemahan yang telak. Singkatnya, bukan Gaza yang hancur malam itu, tapi dompet Israel sendiri. Washington, PBB, hingga Riyadh langsung bereaksi keras atas insiden ditembak jatuhnya 46 jet tempur Israel oleh Iran. Namun, yang menarik perhatian bukan cuma nada pernyataan mereka, tapi juga pola lama standar ganda yang kembali muncul. Gedung Putih menyebut pihaknya sangat prihatin atas insiden ini dan menegaskan hak Israel untuk membela diri. Namun, ketika ditanya wartawan tentang hak Gaza untuk hidup tanpa bombardir, juru bicara hanya mengalihkan topik ke "kita fokus ke stabilitas kawasan". Artinya, kalau Israel ngebom orang disebut pertahanan diri. Kalau jet Israel jatuh disebut pelanggaran HAM. Kalau Gaza dihancurin, dunia pura-pura buta. Tapi kalau 46 jet Israel jatuh, semua langsung buka mata kayak nemu diskon 11.11. Sejumlah senator AS juga memanfaatkan insiden ini untuk mendorong penambahan dana bantuan militer ke Israel. Salah satu komentator satir di Twitter menulis, AS kayak orang pacaran toksik. Pasangan udah jelas bikin masalah, tapi tetap dikasih duit buat lanjut rusuh. Dari Brussels, Uni Eropa mengeluarkan pernyataan netral, menyebut kedua pihak harus menahan diri. Pernyataan itu langsung jadi bahan tertawaan di media sosial. Soalnya gimana ceritanya, korban atau Gaza disuruh menahan diri, padahal dari awal mereka cuma jadi sasaran. Itu kayak nyuruh orang yang ditabrak mobil supaya jangan bikin mobilnya lecet. Beberapa negara Arab menyambut kejadian ini dengan diam-diam tersenyum, meski pernyataan resminya pun tetap hati-hati. Media lokal di Lebanon, Suriah, dan Irak terang-terangan merayakan. Netizen Arab malah lebih jujur, ada yang nge-tweet, "Terima kasih Iran, akhirnya ada Black Friday untuk jet Israel." Sekretaris Jenderal PBB menyerukan investigasi dan meminta semua pihak menahan diri. Namun banyak analis menganggap pernyataan itu hanya formalitas. PBB ini ibarat wasit yang datang ke pertandingan bola tapi bawa peluitnya ke rumah tetangga. Ada tapi nggak berguna. Di media sosial, tagar 46 down dan thanks Iran sempat trending global. Akun-akun satir rame-rame bikin meme. Jet tempur Israel ditumpuk kayak motor sitaan dengan caption, "Kapan lelangnya bang?" Bahkan di luar Timur Tengah, banyak warganet yang menganggap kejadian ini sebagai titik balik. Ini kayak plot twist di film. Biasanya Israel tampil sebagai pihak dominan, kali ini justru jadi bahan roasting internasional. Sejumlah analis menilai bahwa insiden ini akan mengubah dinamika diplomasi di kawasan. Negara-negara yang biasanya diam melihat agresi Israel, kini mulai berani bersuara. Bahkan ada rumor, beberapa negara Eropa Timur mempertanyakan, apa benar investasi militer di jet-jet canggih itu masih worth it? Singkatnya, yang hancur bukan cuma 46 jet Israel, tapi juga mitos tak terkalahkan yang selama ini mereka jual ke dunia. Setelah insiden jatuhnya 46 jet tempur Israel, suasana di lapangan berubah total. Warga Gaza yang biasanya berlari ke tempat perlindungan setiap kali mendengar suara jet, justru malam itu memenuhi jalan. Mereka menatap ke langit dan melihat kilatan api dari jet-jet yang terbakar. Beberapa bahkan bertepuk tangan. Ada yang menyalakan kembang api sederhana, dan ada pula yang sibuk merekam dengan ponsel. Kami kira awalnya bom akan turun, ternyata malah jet mereka yang jatuh semua, kata seorang warga kepada media lokal. Buat Gaza, ini bukan sekadar kabar baik, ini kayak libur nasional dadakan. Di Iran,
Televisi pemerintah langsung menyiarkan gambar pilot-pilot Israel yang berhasil melontarkan diri sebelum pesawatnya hancur. Mereka ditangkap pasukan darat dan digiring dengan tangan terikat. Video itu menyebar cepat, memancing reaksi beragam. Biasanya pilot Israel dipuja bak pahlawan di Tel Aviv, tapi kali ini wajah mereka lebih mirip peserta audisi acara reality show yang gagal lolos babak pertama. Beberapa netizen Iran bahkan menyebut mereka sebagai bonus tambahan dari operasi militer malam itu. Media sosial meledak beberapa menit setelah berita menyebar. Tagar 46 down dan thanks Iran masuk trending global. Ratusan meme muncul dalam hitungan jam. Salah satunya menampilkan 46 jet ditumpuk di gudang dengan tulisan "Obral besar, rongsokan militer 70% off". Ada juga parodi poster film berjudul Fast and the Fallen 46 yang beredar luas di TikTok. Di Gaza sendiri, anak muda membuat video tarian dengan caption, "Akhirnya bisa tidur tanpa sirine malam ini". Dark jokes pun jadi menu utama. Komentar paling viral di Twitter berbunyi, 46 jet jatuh, itu bukan operasi militer, itu promo cuci gudang akhir tahun. Ada juga yang menulis, satu jet setara 13.000 motor. Jadi malam ini Iran baru saja menggelar festival motor gratisan terbesar dalam sejarah. Meme lain menambahkan, biasanya Israel bangga serangannya presisi. Nah, ini presisi juga, presisi jatuh semua. Fenomena ini tidak hanya terbatas di Timur Tengah. Di Jakarta, netizen mengganti judul film bioskop dengan parodi Mission Failed Impossible. Di Afrika Selatan, sebuah mural jalanan muncul bertuliskan 46 Reasons to Smile Today. Di London, sebuah kafe Palestina memberikan kopi gratis bagi siapapun yang menyebut kata sandi jet jatuh. Bahkan di Brazil, supporter sepak bola menggunakan angka 46 di spanduk stadion dengan tulisan sinis, skor final, Iran 46, Israel 0. Pengamat media alternatif menyebut bahwa apa yang terjadi malam itu bukan hanya kekalahan militer, melainkan kekalahan reputasi. Meme, sindiran, dan lejokan menyebar lebih cepat daripada pernyataan resmi pemerintah. Kalau Ridal bisa menjatuhkan jet, maka meme bisa menjatuhkan harga diri. Beberapa analis bahkan menyimpulkan bahwa opini publik global kini mulai berbalik. Selama ini, Israel membangun citra tak terkalahkan, tapi dalam satu malam, citra itu luluh lantak. Bukan di meja diplomasi, melainkan di tangan netizen yang kreatif.